Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah Khawarizm, daerah yang sekarang berada di Uzbekistan. Dari nama belakangnya, Al-Khawarizmi berarti orang dari Khwarizm. Ia lahir pada masa ketika dinasti Abbasiyah sedang berada pada puncak kejayaan, sebuah era yang sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Aku ingin tahu semuanya. Bagaimana bintang bergerak, bagaimana orang menghitung jarak, dan bagaimana angka bekerja. Jika aku bisa memahaminya, mungkin aku bisa tahu bagaimana alam bekerja. Mungkin aku bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang. Ilmu begitu menakjubkan. Aku ingin mempelajarinya semuanya. Kisah Al-Khawarizmi, sang bapa Al-Jabar. Pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di masa Harun ar-Rasyid dan Al-Mamun, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pemerintah mendukung para ilmuwan menerjemahkan buku-buku Yunani, India, dan Persia, dan menciptakan lingkungan belajar yang luar biasa maju. Baghdad pada waktu itu menjadi kota paling maju di dunia. Di sanalah berdiri Bait Al-Hikmah, pusat riset dan perpustakaan raksasa. Para ilmuwan, penerjemah, dan penulis dari berbagai negara datang untuk belajar dan bekerja di kota ini. Baghdad adalah ibu kota dinasti Abbasiyah dan menjadi pusat peradaban dunia. Disinilah ilmuwan dari berbagai negara berkumpul bertukar ilmu dan membuat penemuan baru. Kota ini dikenal sebagai Madinat As-Salam atau kota damai, tempat lahirnya banyak karya besar. Ketika Al-Khawarizmi beranjak dewasa, ia meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju Baghdad. Kota itu begitu berbeda, lebih besar, lebih ramai, dan dipenuhi para ilmuwan. Di setiap sudut kota, ia melihat kegiatan belajar, penelitian, dan diskusi. Dari langkah pertamanya, ia tahu inilah tempat yang akan mengubah hidupnya. Tidak lama setelah tiba, nama Al-Khawarizmi terdengar oleh para cendekiawan Baghdad. Ia kemudian diundang bergabung di Bait Al-Hikmah. Ruangan itu dipenuhi buku, peta, instrumen astronomi, dan para ilmuwan dari berbagai bangsa. Dengan mata berbinar, ia menyadari bahwa dunia ini menyimpan jauh lebih banyak pengetahuan daripada yang ia bayangkan. Di meja kayu kecilnya, Al-Khawarizmi mulai menulis sebuah buku yang kelak mengubah dunia. Ia menyusun cara menyelesaikan persamaan secara runtut dan mudah dipahami. Ia menyebutnya Al-Jabr, yang kemudian melahirkan kata Al-Jabar. Karyanya bukan sekadar buku, tetapi fondasi dari matematika modern. Di antara tumpukan manuskrip, Al-Khawarizmi menyusun tabel-tabel astronomi yang sangat teliti. Ia menghitung pergerakan matahari, bulan, dan planet. Ia membantu ilmuwan lain menentukan waktu salat, arah kiblat, dan kalender yang lebih dalam karyanya yang lain. Ia memperbaiki peta dunia warisan Ptolemy. Garis-garis pantai ia luruskan, jarak antar kota ia hitung ulang, dan letak benua ia perbaiki. Dari kata Al-Jabr, lahirlah istilah Al-Jabar, cabang matematika yang kini dipelajari seluruh dunia. Al-Khawarizmi mengajarkan bagaimana memecahkan masalah secara logis dan teratur. Ia menunjukkan cara menyelesaikan persamaan, menghitung warisan, mengukur jarak, dan menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari dengan metode baru yang lebih jelas dan rapi. Dengan pena dan kecerdasannya, Al-Khawarizmi menata ulang cara manusia memahami perhitungan. Kitab Al-Jabar menjadi fondasi matematika modern dan
hingga hari ini. Jejak pemikirannya masih hidup di setiap ruang kelas di dunia. Di usia tuanya, ia hidup dengan tenang ditemani manuskrip, angka, dan catatan yang telah ia kerjakan. Sepanjang hidup, tidak banyak catatan mengenai tahun wafatnya, tetapi para sejarawan memperkirakan ia meninggal sekitar 850 Masehi, meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia mungkin telah pergi, tetapi pemikirannya tetap menjadi cahaya yang menerangi dunia. Berabad-abad setelah langkahnya berhenti, akhir dari perjalanan Al-Khawarizmi telah selesai, namun karyanya selalu abadi.